Ninja 250 kita rubah bergaya chopper klasik. Seperti apa penampakannya? Langsung aja kita bahas. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ini ada satu motor yang nyeleneh. Kalau konsepnya sih nggak nyeleneh sebenarnya, cuman isi dari mesinnya aja yang nyeleneh. Yang harusnya bergaya street fighter, Jap style, British, sport bike dan sebagainya, tracker, cafe racer. Kali ini ownernya minta dibikin chopper. Ninja 250 dijadiin chopper. Iya, nggak ada masalah sih ya, sesuai selera atau request aja. Cuman coba deh teman-teman nilai aja, kira-kira cakep nggak sih, cocok nggak sih ketika chopper klasik Springer seperti ini pakai mesin Ninja 250. Coba tulis di kolom komentar. Langsung aja kita bahas detailnya. Jadi seperti apa sih kerumitan dan sebagainya ketika memasang mesin Ninja 250 bergaya chopper ini. Langsung aja kita bahas mulai dari depan dulu. Oke, untuk bagian depan kita udah pasti ya, teman-teman udah pada paham kita menggunakan Springer dengan panjang kurang lebihnya 80. Memang sedikit lebih panjang daripada fork biasanya karena ingin mengejar tampilan aja gitu. Kalau masalah fork atau Springer dan sebagainya itu bebas, teman-teman mau pakai panjang 60, mau 70, 80, 90, bahkan mau 1 meter pun juga boleh, terserah aja. Yang penting pakainya nyaman. Kalau saya sendiri Springer itu lebih nyaman di ukuran 65 sentian. Jadi nggak terlalu tinggi, lebih enak dipakai, setang juga nggak ngebanting-banting cuy. Tapi balik lagi ya, ketika memang pengennya yang long fork dan sebagainya juga boleh. Lampu depan kita pakai 5,5 inci, model klasik, nggak aneh-aneh dengan detailing dural nih di bagian pernya. Dan untuk di bagian cakramnya itu jadi satu, kita pasang PHS. Kenapa? Biar ketika direm kalau model Springer gitu itu nggak keangkat cuy, nggak keangkat. Jadi nggak kayak, tahu nggak C70 kalau direm kan ngangkat bagian depannya. Jadi biar aman. Kita coba ya. Nah, ini fungsinya sama seperti shock teleskopik gitu. Kalau nggak ada PHS atau tahanannya ini, dia bakal keangkat gitu. Kurang nyaman aja dipakainya. Untuk tipe frame, kita menggunakan rigid. Jadi tanpa suspensi, enak nggak dipakainya? Udah pasti nggak enak. Tapi kalau udah terbiasa ya aman-aman aja. Saya bawa XS 650 rigid, joknya juga single tanpa menggunakan per. Dari Jogja ke Bali juga nggak ada masalah, cuman ya ketika berhenti ngerasa sedikit agak capek. Tapi kalau pakai per dia bakal lebih ngeredam, lebih enak, dan tekanan bannya sedikit dikurangin gitu. Tapi kalau ngejar tampilan, rigid emang cakep sih. Tapi bisa juga kita menggunakan soft tile, jadi biar lebih nyaman aja dipakainya gitu. Untuk tangki dengan motif lidah api, kita labur frame dan sebagainya warna hitam, lidah api kita pakai silver. Kapasitas tangki muat kurang lebih 6 atau bahkan 8 liter ya. Jadi lumayan gede, tapi kalau saya sih biasanya ngisi maksimal di 5-6 liter aja biar nggak tumpah-tumpah dan sebagainya gitu. Ninja 2 silinder, karbunya otomatis 2, lengkap dengan radiatornya juga dan sebagainya. Ini hal yang pusing juga, gimana caranya selang-selang radiator dan radiatornya sampai lengkap dengan kipas pendingin radiatornya itu harus sesimpel mungkin, serapi mungkin biar nggak kelihatan tercecer kemana-mana. Sebenarnya waktu itu kita pengen ditaruh di belakang, di bagian sini, toh juga ada kipasnya, nggak harus di depan. Cuman udah kita fitting kok
bagian belakangnya terlihat lebih panjang nanti jadinya, kurang sesuai aja sih. Ya udahlah, dan ketika mau servis dan sebagainya itu bongkar pasangnya untuk radiator di belakang itu sedikit ribet, dan selang-selang ini terlalu berserakan nantinya gitu. Akhirnya ya udahlah, di depan aja, anggap aja lah ini ntar bakal jadi tempat duduk plat nomor dan sebagainya juga boleh. Dan banyak juga lah mesin-mesin besar yang oil cooler ada di depan, kiprok, CDI dan sebagainya ada di bagian depan, itu juga ya nggak ada masalah sih. Balik lagi ke selera, kalau memang suka maunya pakai Ninja ya nggak ada masalah mau dibikin chopper. Cuman kalau saya pribadi sama-sama keluarin duit yang nggak beda jauh dengan SR400 single cylinder, kalau saya lebih ke SR atau CB400, walaupun carinya itu susah. Dan mesin ini basicnya awal itu injeksi untuk kelistrikannya ya, sistemnya udah kita rubah jadi karburator. Kenapa nggak pakai injeksi aja? Biar kabelnya itu lebih clean, karena nggak ada tempat untuk sembunyiin kabel, ECU dan sebagainya yang sebegitu banyak electrical di Ninja. Jadi udah kita rubah sedemikian rupa menjadi karburator biar simple, clean, jadi kabel-kabelnya itu nggak terlihat, jadi fokus hanya di mesin aja gitu. Untuk tipe joknya katanya orang-orang ini dia bilangnya King and Queen, nggak tahu siapa yang pertama kali memberi nama tersebut, kita mah ngikut aja lah, katanya King and Queen. Oke, King and Queen. Ada yang ngomong chopper kampung, chopper apa-apa, oke lah, sana-sana udahlah gitu. Lengkap dengan sisi bar dan lampu kota belakang yang simple kecil aja. Lengkap dengan footstep untuk boncengernya, tapi terserah teman-teman, ini footstep bisa dilepas dan bisa dipasang sesuai kebutuhan aja. Seandainya mau touring sendiri, bisa untuk taruh tempat tas ya di bagian belakangnya untuk bawa barang dan sebagainya. Footstep nggak harus dilepas juga, nggak masalah, bisa untuk ngikat barang seandainya memang keperluan touringnya jarak jauh, kita perlu bawa peralatan atau pakaian yang cukup untuk keperluan kita. Knalpot kita bikin double kanan kiri, ini sesuai permintaan dari ownernya aja. Kalau model knalpot itu bebas, mau di kanan semua boleh, mau di kiri semua boleh, mau kanan kiri modelnya dan sebagainya itu bebas. Untuk lehernya seharusnya Ninja itu kecil ya, biasanya kecil banget. Ini udah kita rubah langsung dengan model free flow, loss aja dia. Headernya itu kita bikin udah gede langsung gitu. Dan suaranya pada penasaran nggak? Ninja tetaplah Ninja. Jadi mau dikasih knalpot model gimana aja, cuman masalah besar kecilnya suara aja sih. Jadi Ninja ya tetap Ninja. Udah ketika dipakai jalan pun orang bakal tahu kalau ini Ninja gitu loh. Karena nggak ada jedahnya ya, rapet banget dia untuk suaranya. Untuk lain-lainnya, ban kita pakai Swallow ring 17, depan kita pakai 21, velg 160 dan yang belakang kita pakai ukuran 300, bannya 450, depan ukuran 300, footstep semua, box listrikan, box aki semuanya kita handmade custom sampai di body set total. Yang beli itu cuman ban velg doang, lainnya ya kita bikin ya untuk bodyworksnya gitu. Tromol kita pakai dari KLX yang udah kita bubut milling, jadi dengan finishing poles itu nambah tampilan motornya semakin bersih. Untuk velg teman-teman bebas ini karena warna dominan hitam, customer juga minta velg dengan warna hitam. Seandainya mau dipoles model chrome atau velg besi chrome boleh juga, udah matching dengan Springer dan beberapa bagian parts lainnya gitu. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup. Gak usah terlalu panjang-panjang, mungkin teman-teman bosen ngedengerinnya. Jadi singkat aja, padat dan jelas biar teman-teman paham. Oke, langsung coba kita hidupin. Tuh, jadi Ninja tetaplah Ninja cuy.
Suaranya khas banget ninjanya. Jadi ya ninja tetap ninja. Kalau digeber sakit ini di telinga. Jadi langsung aja kita test ride. Gokil, serius. Suaranya kenceng banget, parah. Sakit di telinga. Jadi di ruangan ini nggak kita geber, ntar aja ketika test ride langsung kita geber-geber. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan banyak rezeki untuk kita semua. Selamat sore umat manusia.